warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang gembira. Nah, mohon maaf ya, sudah hampir 4 bulan pembelajaran kita tidak bisa bertatap muka langsung. Jadi, Ibu harap dengan adanya pembelajaran ini, adik-adik bisa belajar bahasa Indonesia dengan gembira. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai kebahasaan dari teks cerita pendek. Kali ini, Ibu akan melanjutkan salah satu kebahasaan dari teks cerita pendek, yaitu mengenai majas. Nah, sudahkah kalian pernah mendengar majas? Ya, tentu sudah ya. Di kelas 7 di pembelajaran teks deskripsi itu sudah diberikan pelajaran mengenai majas. Mungkin hanya samar-samar saja ya. Jadi, di cerita pendek ini, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai majas. Majas adalah gaya bahasa, yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam penyampaian pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, di sini majas itu adalah gaya bahasa dari penulis. Penulis mau menceritakan cerita itu seperti apa, itu tergantung gaya bahasa dari si penulis. Nah, gaya bahasa ini ada 4 loh. Coba kita lihat. Yang pertama adalah majas perbandingan. Kemudian majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Nah, hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang majas perbandingan. Majas perbandingan ini yang Ibu ketahui, sedikit yang Ibu ketahui, itu sering muncul di dalam karya sastra. Entah itu cerpen, entah itu novel, ataupun puisi. Jadi, majas perbandingan ini itu majas yang sering muncul. Nah, kalau di ujian nasional kemarin, biasanya majas perbandingan yang akan muncul di soal. Seperti itu yang Ibu sedikit ketahui ya. Nah, kita coba belajar tentang majas perbandingan. Majas perbandingan yang pertama adalah personifikasi. Personifikasi adalah majas yang mengungkapkan seolah-olah menggantikan fungsi benda mati seperti sifat manusia. Gaya bahasa ini juga dapat mengorangkan benda mati. Maksudnya gimana? Kita lihat pada contoh. Nah, di sini contoh yang pertama adalah matahari mulai menyapaku ketika aku membuka jendela kamarku. Nah, itu sesuatu hal yang mustahil ya. Matahari bisakah menyapa seperti orang? Nah, itu yang dinamakan bahwa fungsi benda mati seolah-olah mirip dengan manusia. Jadi matahari yang menyapaku. Tidak mungkin matahari bisa menyapa, tapi matahari adalah fungsinya untuk menyinari. Nah, itu yang dinamakan majas personifikasi. Kemudian yang kedua adalah malam itu kami menyaksikan api yang menari-nari dalam pesta api unggun. Nah, di sini yang difungsikan seperti orang adalah apa? Api.
Tidak mungkin api bisa menari-nari. Yang bisa menari adalah manusia. Seperti itu ya. Nah, itu yang dinamakan majas personifikasi. Kemudian selanjutnya adalah metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan objek yang sifatnya sama dengan suatu pesan yang ingin disampaikan melalui ungkapan. Jadi, objek yang satu dibandingkan dengan objek lainnya merupakan sifat yang serupa tetapi bukan manusia. Maksudnya gimana? Nah, di sini contoh metafora adalah sebagai berikut. Ini seperti kata konotasi ya. Seperti kata konotasi ya. Nah, di sini ada Pak Anto merupakan tangan kanan dari Pak Lurah. Kemudian, ketika kakakku pergi ke Jepang, dia tidak lupa membeli buah tangan untukku. Jadi, metafora ini sifatnya sama dengan suatu pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah ungkapan. Ungkapannya apa? Nah, ungkapan tangan kanan seperti itu ya. Dan buah tangan. Itu yang dinamakan metafora, sama seperti makna konotasi. Nah, selanjutnya adalah hiperbola. Hiperbola ini adalah majas gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu yang kesannya berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Istilah kerennya adalah lebay. Nah, kita lihat pada contoh. Dia membalas pesanku secepat kilat. Nah, dia mengungkapkan bahwa dia membalas pesanku itu cepat sekali. Diungkapkan dengan secepat kilat. Padahal membalasnya hanya berselang 1 atau 2 menit saja. Jadi diungkapkan dengan secepat kilat. Nah, itu yang dinamakan majas hiperbola. Contoh yang kedua. Ayahku bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Nah, makna membanting tulang ini adalah makna yang berlebihan, sampai membanting tulang seperti itu. Itu adalah makna yang berlebihan. Kemudian simile. Simile itu adalah perbandingan kegiatan yang berbeda yang bukan perbandingan dua objek. Gaya bahasa ini mirip dengan majas asosiasi karena menggunakan kata hubung bak, bagaikan, atau seperti. Simile itu adalah yang ciri-cirinya adalah menggunakan kata hubung bak, bagaikan, dan seperti. Contohnya adalah kau nampak sangat lapar sehingga jalanmu seperti singa kelaparan. Nah, itu membandingkan dua objek, tapi pembandingnya itu berbeda. Ini yang dibandingkan adalah kamu dibandingkan dengan singa yang kelaparan. Itu kan berbeda. Kemudian yang kedua adalah dia sangat menurut sekali dengan orang tuanya bak kerbau yang ditusuk hidungnya. Nah, kerbau yang ditusuk hidungnya itu sangat penurut dengan majikannya. Jadi ini si dia diungkapkan seperti seorang kerbau. Selanjutnya adalah majas pertentangan. Jadi di majas perbandingan ibu tidak menampilkan semuanya karena nanti adik-adik akan bingung. Nanti adik-adik bisa belajar majas di tingkat selanjutnya. Jadi ini ibu memberikan majas-majas yang umum yang biasanya ada di cerita pendek saja. Sebenarnya majas perbandingan itu masih ada majas-majas yang lain. Jadi ibu hanya memberikan 4 saja ya. Nah, kemudian ibu lanjutkan ke majas pertentangan. Di majas pertentangan ini ada litotes. Litotes adalah kebalikan dari majas hiperbola. Gaya bahasa ini bertujuan untuk merendahkan diri meskipun pada kenyataan tidak seperti yang dikatakan. Nah, contohnya adalah ada seseorang yang mempunyai rumah yang sangat besar. Rumahnya itu besar sekali. Jadi rumahnya ini tingkat
berlantai 2 dan pokoknya seperti rumah-rumah yang ada di TV-TV gitu. Tapi dia mengungkapkan seperti ini. Pada hari Minggu lalu, teman kantor kami mengunjungi gubuk kami. Dia mengibaratkan rumah yang keren itu tadi, rumah yang megah itu tadi sebagai sebuah gubuk. Nah, itu kan kebalikan dari hiperbola. Jadi, majas litotes ini adalah merendahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti itu. Kemudian, paradoks. Paradoks adalah gaya bahasa dengan ungkapan situasi asli dengan situasi yang berkebalikan. Contohnya adalah Rizky tetap tersenyum meski di dalam hatinya menangis. Seperti itu. Ini ya, ini contohnya. Contoh yang lain adalah bisa walaupun di luar panas, namun di hatiku menangis melihat kau bertemu dengan dia. Nah, itu dinamakan majas paradoks. Jadi mengungkapkan situasi asli dengan situasi yang berkebalikan. Situasi yang sebenarnya itu berkebalikan ya. Kemudian antitesis. Antitesis majas yang gaya bahasa yang memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Contohnya adalah cepat lambat, naik turun, terus depan belakang, kiri kanan. Itu yang dinamakan antitesis. Nah, di majas pertentangan Ibu hanya memberikan 3 saja ya. Nah, kemudian kita lanjut ke majas sindiran. Majas sindiran ini ada sinisme. Majas ini merupakan gaya bahasa yang menyampaikan sindiran langsung kepada hal yang disindir. Jadi, sindirannya secara langsung. Itu yang dinamakan dengan sinisme. Jadi, sinis dan sindirannya secara langsung. Contohnya adalah malas sekali kamu sampai kamarmu seperti kapal pecah. Nah, di sini dia menyindir secara langsung karena kapalnya seperti kapal pecah. Yang kedua adalah kurus sekali kamu sampai terlihat tulang-tulangnya. Itu sangat menohok sekali ya. Jadi langsung sinisme itu menyindir atau melakukan sindiran secara langsung. Kemudian majas ironi. Majas ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang telah ada dan dimasukkan untuk menyindir. Contohnya adalah pandai sekali kamu sampai tidak naik kelas. Nah, ini maksudnya adalah menyindir tapi dengan mengungkapkan kata-kata yang bertentangan. Sebenarnya dia tidak naik kelas, tapi dia bilang bahwa dia itu pandai. Kemudian yang kedua adalah ramah sekali kamu sampai aku saja tidak pernah kamu sapa. Jadi dia sebenarnya di kenyataan adalah sangat sombong dan dia mengungkapkan bahwa si A ini tadi ramah sampai waktu bertemu tidak pernah disapa. Kemudian sarkasme. Sarkasme ini adalah majas yang menyampaikan sindiran langsung, yang bersifat kasar dan cenderung seperti menghujat. Nah, ini yang tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan apalagi untuk anak-anak MTS. Jangan sampai menyindir orang lain dengan sarkasme. Contohnya adalah perempuan itu adalah sampah masyarakat, tidak seharusnya dia di sini. Jadi ini lebih ke menghujat. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ke majas penegasan. Majas penegasan yang pertama adalah repetisi. Repetisi ini adalah gaya bahasa yang dilakukan dengan mengulang kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Contohnya nih, Mary sangat cerdas, Mary sangat baik, Mary adalah teman dekatku. Nah, jadi yang diulang apa? Yang diulang adalah kata Mary. Nah, ini repetisi ini adalah pengulangan.
repeat. Repeat dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya adalah ulang, mengulang. Jadi dinamakan majas repetisi. Contoh yang kedua adalah aku sayang kamu, aku rindu kamu, aku cinta kamu. Jadi apa yang diulang? Yang diulang adalah aku. Tujuannya mengulang ini di dalam karya sastra adalah untuk memperjelas. Biasanya pengulangan ini ada di dalam percakapan, tapi bisa juga kok di luar percakapan atau di narasinya atau di teksnya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ke majas pleonasme. Majas ini menggunakan kata-kata yang maknanya sama. Hal ini dilakukan untuk menegaskan sesuatu. Ya, namanya aja penegasan, jadi memang harus ditegaskan. Contohnya adalah aku dan keluargaku masuk ke dalam gedung bioskop. Nah, masuk itu pasti ke dalam ya. Kemudian contoh yang kedua adalah dia dipanggil untuk maju ke depan. Yang namanya maju pasti ke depan. Itu yang dinamakan pleonasme. Jadi menegaskan sesuatu yang sudah maknanya sudah jelas. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah majas retorika. Majas ini merupakan gaya bahasa yang dilakukan untuk memberikan penegasan dalam bentuk pertanyaan dan nih kuncinya di sini, sesungguhnya tidak perlu dijawab. Nah, biasanya yang memberikan pertanyaan retorika ini adalah cewek ya. Contohnya adalah siapa yang tidak mau dihargai atau kapan aku memintamu untuk mencintaiku. Nah, ini kan tidak perlu dijawab. Sebenarnya sudah tahu jawabannya. Nah, itu hanya menegaskan atau meminta kalau cowok itu namanya penjelasan seperti itu. Kemudian majas klimaks. Majas ini merupakan gaya bahasa yang mengurutkan sesuatu dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Contohnya adalah TK, SD, SMP, dan SMA. Contoh yang kedua adalah dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Nah, itu yang dinamakan majas klimaks. Nah, yang kedua adalah yang selanjutnya adalah majas anti klimaks. Kalau anti klimaks itu kebalikannya, dari yang urutan tertinggi ke urutan yang rendah. Contohnya nih, ada tua, muda, dan anak-anak memiliki hak yang sama di dalam negara. Nah, itu tadi jenis-jenis majas ya. Walaupun belum Ibu jelaskan semuanya, tapi ini sudah mewakili majas-majas yang akan kalian temukan di teks cerita pendek. Nah, cukup sekian ya. Kalau ada yang belum jelas bisa di WA-kan ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.